Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya berikut ini, saya akan menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang kecaman-kecaman yang ditujukan kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kemunculan Ganjar Pranowo saat azan menimbulkan banyak polemik. Ada yang menghujat, ada yang membela. Namun di sisi lain, ada juga orang lain yang jadi korban. Ade Armando misalnya dikecam oleh politikus PDIP. Nama Presiden Joko Widodo pun tidak luput dibicarakan oleh netizen. Ganjar dinilai telah memainkan politik identitas menjelang pemilu 2024 mendatang. Tapi menurut MUI itu adalah hal yang wajar. Tetapi menurut kelompok sebelah ini adalah hal yang kurang ajar. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita menyimak bersama-sama tanggapan-tanggapan dari netizen berikut ini. Semoga saja bisa terhibur, bisa menambah wawasan untuk kita semua perihal kehadiran Ganjar saat azan, karena dinilai MNC TV telah mengiklankan Ganjar sebagai calon presiden di pemilu 2024. Mari kita simak bersama-sama. Jadi jelas sekali ya bahwa Ade Armando posisinya bukan pendukung Ganjar Pranowo. Sekarang dia sudah menyatakan dia merasa lebih nyaman lagi bersama Prabowo Subianto. Hak Anda, kami hormati. Jadi ya sudah, berhentilah pakai kata-kata saya sayang sama Ganjar, saya ini Ganjar, tapi menyerang. Yang jelas-jelas saja Anda sudah tukar kulit seperti kadal atau seperti ular gitu kan. Kulit sudah berganti, sekarang sudah nyaman di lain hati. Jadi nggak usah lagi sandiwara. Akuin saja saya pendukung Prabowo Subianto. Itu lebih jantan dan kami lebih hormat. Oke? Berhenti sandiwara, berhenti main sinetron. Cukup. Ya, begitu saja. Tiba-tiba muncul di azan. Tolong dong, gelar Bapak politik identitas yang diserobot. Kan udah punya capres lain. Lu jangan berburu sangka dulu. Siapa tahu mereka udah sadar kalau tanpa politik identitas nggak ada yang bisa dijual. Ini tuh harusnya jadi contoh capres lain yang koalisinya punya media. Bikin azan juga dong. Ini kan kebaikan. Yang jelek kan pencitraannya. Bikin tuh kan Pak Ganjar udah di azan di MNC nih. Pak Anies nih bikin di Metro TV. Nah Pak Prabowo nih bikin di CCTV. Aduh ini blunder bikin pusing buzzer. Sekuat tenaga buat menyanggah. Takutnya bisa ngatain Pak Anies lagi ya. Pokoknya apapun yang dilakukan capresnya, politik identitas cuma punya capres lain. Nih pokoknya siapapun capresnya, awas aja kalau pemilu sok-sok pamer ibadah giliran kepilih jelek-jelekin agamanya. KPI berikan surat untuk TV yang tampilkan Ganjar Pranowo di tayangan azan. Baca pres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menjadi sorotan karena tampil di tayangan azan maghrib di salah satu stasiun TV.
Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI langsung meminta klarifikasi pada stasiun TV tersebut. Komisi Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Alia, mengungkapkan pada redaksi IDN Times, KPI saat ini sedang melakukan kajian terhadap hal tersebut dan segera meminta klarifikasi lembaga penyiaran yang menayangkannya. Tak hanya itu, dari KPI juga sudah mengirimkan surat kepada stasiun TV yang menampilkan Ganjar di tayangan azan maghrib. Melihat hal tersebut, PDIP buka suara. Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto menegaskan tayangan azan maghrib yang menampilkan Ganjar bukan sebagai politik identitas. Selain itu, ia juga menegaskan Ganjar memang merupakan sosok yang religius, sehingga tayangan tersebut tidak dibuat-buat dan tidak menjadi masalah. Karena Ganjar mengajak masyarakat berbuat kebaikan dan beribadah. Gimana menurut sobat milenial? Pres Ganjar Pranowo. Nah ini disebut sebagai identitas politik atau apa sih? Pak Anies nggak mau jawab, saya aja deh mewakili. Kalau Pak Ganjar boleh ya, tiap azan maghrib nongol tuh, lagi udu, lagi sholat, boleh. Pak Ganjar boleh, yang nggak boleh itu Pak Anies. Kalau Pak Anies nanti dituduh politik identitas, kalau Pak Ganjar orang apa-apa. Asal jangan Pak Anies guys, kalau Pak Anies nanti heboh guys, heboh, kolak mendidih. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak mempermasalahkan bakal capres PDIP yang juga didukung Partai Persatuan Indonesia Perindo, Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan maghrib di televisi. Respon itu datang dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Ganjar boleh-boleh saja. Hal tersebut dinilai baik karena bermuatan dakwah dengan mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat. MUI pun tak ambil pusing soal hal tersebut, mengingat ada dampak besar terhadap kehidupan keagamaan umat Islam. Anwar Abbas pun mendorong baca pres lain untuk melakukan hal serupa, karena di dalamnya terdapat banyak sekali muatan dakwah. Namun, karena bangsa Indonesia akan menghadapi masa-masa pemilu, banyak orang mengaitkan masalah tersebut dengan politik. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini buktinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lu mau komen apa? Mau komen ini politik identitas? Tidak dong bro, tidak. Pak Ganjar ini bukan politik identitas. Dia hanya menjadi aktor bintang dari azan maghrib di RCTI. Jadi ini bukan politik identitas. Lagian kan kita semua tahu politik identitas itu melekat sama Pak Anies Baswedan, ya kan? Yang menjual ayat, yang hanya merangkul satu agama. Lihat aja kebijakan-kebijakan di Jakarta, ya kan? Banyak agama yang tidak dipikirkan sama Pak Anies Baswedan. Hanya Islam doang nih yang dipikirin sama Pak Anies Baswedan. Beliau juga karena jual ayat, ya kan, bisa menang gubernur bukan karena prestasinya, bukan karena visi misinya yang berjalan dan semua tindak-tindakannya di Jakarta. Ya, kalau misalnya yang tadi lu lihat Pak Ganjar itu hanya sebagai aktor atau mungkin iklan, ya kan. Jadi nggak ada unsur untuk politik identitas, ya kan. Pak Ganjar itu tidak politik identitas. Politik identitas hanya melekat pada Anies Baswedan.
Ganjar Pranowo tampil dalam tayangan azan maghrib di RCTI dan MNC TV pasca lengser dari Gubernur Jawa Tengah. Ini baru mantep nih, yang nyari talent RCTI dan MNC ini baru model azan yang pas, model azan yang peduli dengan rakyat, peduli dengan angka kemiskinan, peduli dengan warga wadas, peduli dengan bokep. Pokoknya ini yakin saya anti politik identitas ini Pak Ganjar nih. Langsung ada kerjaan jadi model azan. Ih, pro dengan rakyat. Ya bercanda. Ya elah. Salam logika. Gara-gara ada Pak Ganjar di azan maghrib, kaum Kadarun langsung menyerang Pak Ganjar, katanya melakukan politik identitas. Wah, berarti kaum Kadarun tidak tahu apa itu artinya politik identitas dan identitas politik. Mari saya jelaskan dulu. Identitas politik contohnya PDI, Gerindra, Golkar, identitas politiknya adalah nasionalisme. Sedangkan PKS, PBB, dan P3 identitas politiknya adalah Islam, dan itu tidak dilarang. Kalau contoh politik identitas adalah memaksakan bahwa identitas kitalah yang paling benar, sementara identitas orang lain semuanya salah. Contohnya ketika Pilkada DKI dulu, ada orang yang diancam kalau meninggal atau mati, mayatnya tidak akan dimandiin karena orang itu semasa hidupnya tidak memilih pemimpin si AB. Atau ada masjid khusus yang tidak membolehkan orang yang lain identitasnya walaupun sama-sama Islam tidak boleh sholat di sini karena dia dekatnya dengan orang kafir. Nah, sedangkan Ganjar, dia itu justru mengingatkan kita untuk tidak lupa sholat. Makanya dia itu mengajak orang-orang untuk melakukan sholat. Nah, di mana politik identitasnya coba? Jadi fix ya, Pak Ganjar Pranowo tidak melakukan politik identitas. Bukannya membela, sebenarnya kita menganggap bahwa azan seperti yang dilakukan oleh Mas Ganjar ini bukanlah bagian dari politisasi agama. Kuncinya ada di menciptakan segregasi atau tidak. Oke. Ya kan? Ya. Kalau kita lihat tayangan wudhu itu misalnya, atau Mas Ganjar sholat itu, sebenarnya kan tidak menciptakan segregasi, justru memberikan influence ke... Artinya apakah ini bagian dari politisasi agama atau politisasi identitas? Saya kira tidak menciptakan segregasi. Yang bisa menciptakan segregasi, pemisahan-pemisahan atau sekat-sekat itu ketika anjuran-anjuran yang bersifat agama membajak jubah-jubah kesalehan dan kemudian membuat pemisahan antara satu yang lain dengan yang berbeda. Misalnya Ijtima Ulama menyatakan bahwa ulama se-Indonesia pilihan presidennya hanya si A. Otomatis orang akan menganggap bahwa yang tidak memilih si A, dia tidak takzim kepada para ulama. Nah, ini seperti ini contoh. Atau yang kedua misalnya, capres pilihan saya ini adalah capres yang akan menegakkan Islam di Indonesia. Dia seorang mujaddid misalnya gini. Maka orang-orang yang tidak memilih capres ini dianggap tidak ingin supaya Islam ini tegak misalnya. Nah, ini kan menciptakan segregasi dalam konteks level pedasnya itu mungkin bersifat takfir lah. Ya, saya sendiri bingung apa yang dimaksud dengan politik identitas ya. Oke. Karena menurut saya ya calon-calon itu ya harus memperlihatkan identitasnya, siapa dia ini sebenarnya, gitu kan ya. Oke. Kalau dia seorang Kristiani, dia harus memperlihatkan identitasnya sebagai seorang Kristiani. Kalau dia seorang Hindu, dia harus memperlihatkan sosoknya sebagai seorang Hindu. Kalau dia seorang Buddha, dia harus memperlihatkan sosoknya sebagai seorang Buddha. Kalau dia Konghucu, dia harus memperlihatkan sosoknya sebagai seorang Buddha ya. Ya, jadi jangan melakukan kamuflase gitu kan. Dan menurut saya ya, apa yang terjadi sekarang ini yang kita bicarakan adalah ya saudara Ganjar Pranowo ingin memperlihatkan identitas saya seorang Muslim gitu kan. Ya, saya itu bagus sekali menurut saya ya. Dan kalau seandainya ada pengikut bakal calon presiden lain juga merasa ya kalau begitu buat juga hal yang sama dan serupa, itu tidak masalah menurut saya itu ya. Oke.
Jadi begini ya, jangan sesuatu yang tidak terlalu prinsip lalu dibesar-besarkan. Jadi kita kalau misalnya memilih sebuah strategi kampanye atau konten yang mungkin berhubungan dengan kampanye jelang pemilu 2024 ini, sebisa mungkin menghindari sesuatu yang bisa membuat gaduh atau tadi gitu membuat asumsi-asumsi seperti itu ya Bu ya. Ya, kalau bagi saya itu tidak membuat sesuatu itu gaduh, tapi kan dibuat menjadi gaduh nih kan menurut saya ya. Yang namanya juga netizen ya. Oleh orang-orang lain kan dibuat menjadi gaduh, itu bingung juga saya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sedikit saya menanggapi bahwa pernyataan dari Anwar Abbas, Wakil Majelis Ulama Indonesia ini secara tegas ya. Beliau mau menegaskan kepada kita bahwa tidak menjadi persoalan ketika Ganjar Pranowo muncul di azan itu. Karena itulah identitasnya Ganjar sebagai seorang muslim. Beda ceritanya kalau Ganjar adalah seorang Katolik, atau seorang Kristen, atau seorang Hindu, atau seorang Buddha, lalu tiba-tiba nongol di azan itu. Ceritanya akan lain. Tetapi Ganjar adalah seorang religius. Ganjar adalah seorang muslim. Wajar dong ketika dia tampil di sholat itu. Tetapi itu bagi orang-orang yang tidak benci dengan Ganjar, dia akan berpikir seperti itu. Tetapi kepada saudara dan saudari saya yang tidak suka dengan Ganjar Pranowo ataupun dengan partai-partai yang mengusungnya, pasti akan menilai dari sisi yang berbeda. Begitulah, ada pro dan ada kontra. Oke, mari kita lanjut lagi. 10 tahun silam, iklan azan ini diperagakan oleh anak-anak kecil di pedesaan yang mereka membawa obor, berjalan di pedesaan, melewati sawah, melewati kali-kalian untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola atau di masjid. Namun sekarang, iklan azan ini diperagakan oleh orang-orang dewasa dengan berbagai kepentingannya tanpa terkecuali. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Ingat pesan ibu kalian waktu zaman dulu sampai sekarang, kalau waktu maghrib itu TV-nya dimatiin. Karena ibu-ibu kita tahu berbahayanya menonton televisi tatkala azan maghrib berkumandang. Karena ya mungkin ibu kita juga tahu bahwasanya maghrib ini kan waktu dimana setan ini kan berganti shift. Ini sangat besar sekali cobaannya untuk anak-anak kita. Matiin TV-nya, nggak usah nonton TV, langsung pergi ke musola, langsung pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Namun yang dulu ditakutkan ibu-ibu kita itu kita nonton TV ya mungkin terlena dengan sinetron atau terlena dengan kartun ya dulu zaman-zamannya Naruto dan lain-lainnya. Tapi sekarang ibu-ibu kita ini justru khawatir kita ketika melihat iklan azan ini bukan pada azannya, tapi pada orang-orang yang meragakan azannya itu. Sungguh besar rasa cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada kita semua. Bahkan menyelamatkan kita dari politisasi agama. Jadi cukuplah kita dengarkan azan maghrib ini di toa-toa masjid, atau di toa-toa musola, atau kalau kalian ada di jalan, kalian bisa download digital falak, kalian bisa dengarkan melalui seluler. Karena mendengarkan azan di televisi sangat berbahaya. Lalu berbicara tentang azan, ini ada beberapa fakta terkait azan. Ya, jadi azan ini disyariatkan di tahun pertama hijrah Nabi Muhammad SAW. Lalu pada azan subuh, Bilal ini menambahi lafaz as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Lalu Nabi menyetujuinya. Dan juga pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW ini memerintah untuk melaksanakan azan sebanyak 2 kali di waktu subuh. Pertama, untuk tanbihul ghafil, menyadarkan orang-orang yang mungkin lupa untuk melaksanakan sahur. Dan yang kedua ini adalah azan untuk sholat subuh. Selanjutnya azan Jum'ah pada masa Nabi Muhammad SAW, lalu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lalu Khalifah Umar bin Khattab. Ini cuma dilaksanakan 1 kali tatkala khotib duduk di atas mimbar. Lalu pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, azan sholat Jumat ini jadi 2 kali karena pada saat itu umat muslim ini sudah semakin banyak dan berlaku sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Politik identitas itu kan
politik yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, politik yang miskin prestasi. Kita tahu di DKI pada saat Pilgub itu digunakan politik identitas yang sangat tidak sehat, dan hasilnya kan kita tahu apa yang menjadi program Pak Jokowi, program Pak Ahok, program Pak Jarod Saiful Hidayat, contohnya untuk membersihkan kampung-kampung dengan pasukan orange, dengan pasukan hijau, itu bukan tidak dilakukan. Hal-hal yang positif saja tidak dilanjutkan karena ketika berkampanye miskin prestasi, sehingga PD Perjuangan sangat tidak setuju. Tetapi kalau untuk mengajak masyarakat dengan senyum untuk berdoa bersama, untuk menjalankan sholat 5 waktu, itu kan merupakan hal yang positif. Ya, jangan menampilkan identitas yang menunjukkan spiritualitas sebagai bangsa, itu kemudian dikatakan politik identitas. Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Istrinya Ibu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spiritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, ya Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu, sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat. Itu tidak dibuat-buat, itu sesuatu yang original keluar dari Pak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menyerang video Mas Ganjar di azan maghrib yang tayang di RCTI. Ada yang menyerang karena pakai lengan baju panjang tapi belum digulung saat wudhu. Ada juga yang menyerang dengan narasi menyalahkan sujudnya yang hidungnya nggak menyentuh lantai. Padahal itu semua sebenarnya dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyerang Mas Ganjar Capres yang sudah diusung oleh PDI Perjuangan. Soal lengan tangan yang belum digulung, itu kan masih posisi membasuh muka, bukan membasuh tangan. Kalau pas lagi membasuh tangan terus kemudian lengannya belum digulung, itu wajar di komen. Ini kan masih membasuh muka. Lah setelah itu kalau basuh tangan lengannya pasti digulung. Karena juga pasti tahu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Artinya membasuh tangannya itu sampai kedua sikunya. Nah, jadi nggak perlulah itu diserang-serang, disalah-salahkan. Terus kemudian soal hidung yang tidak menyentuh lantai. Banyak itu yang seperti itu. Dan juga kan anggota sujud itu kan juga hidung itu masuk atau tidak, itu yang menyerang kan juga tidak mempersoalkan itunya, tidak menjelaskan syarat sujud itu anggota badan itu apa saja, maka ini atau apa. Kalau memang hidung bagian dari anggota sujud, harusnya yang menyerang itu atau yang mengkoreksi lah, yang menyerang secara politik itu menjelaskan, tahu hadis-hadisnya misalkan. Ini kan enggak, hanya sebatas wudhunya katanya belum digulung, terus hidungnya tidak menyentuh lantai. Ini sama juga serangan politik yang dialamatkan kepada Soekarno dulu, yang juga dianggap anti-Islam, dianggap memusuhi Islam, dianggap tidak berpihak pada kelompok Islam. Dulu juga Soekarno dibegitukan juga itu, kalau sholat dipersoalkan. Bahkan Soekarno yang merupakan Haji Akbar itu, undangan Raja Arab langsung, bahkan pulang hajinya juga dikasih hadiah mobil oleh Raja Arab, itu juga oleh kelompoknya Kartosuwiryo masih dikafir-kafirkan juga. Artinya ya politik memang kadang ada yang menggunakan cara-cara seperti itu untuk menyerang lawan politiknya. Padahal yang dilakukan oleh Mas Ganjar dengan sebagai model pada azan maghrib di salah satu TV itu hal yang baik juga. Hal yang baik, artinya itu seruan untuk sholat. Azan itu kan seruan untuk sholat. Ngapain sih dipersoalkan? Udah ikut aja capres lain itu. Kan ada itu yang punya TV juga. Ayo sebagai modelnya biar tayang di azan subuh atau azan isya,
dan lain sebagainya. Hal yang baik nggak perlu dipersoal-soalkan, apalagi dikait-kaitkan dengan politik identitas segala macam. Itu ya memang mengedepankan identitas Mas Ganjar sebagai Muslim yang ketika mau sholat wudhu dulu, itu identitasnya memang. Jadi bukan mengada-ada, bukan orang yang tidak pernah wudhu terus kemudian wudhu untuk pencitraan. Rajin sholat, rajin wudhu, ya itu memang. Kenapa memang kalau itu diperlihatkan dalam sebagai model di azan maghrib yang tayang di salah satu TV nasional itu. Jadi ayo, hadapi dengan enjoy, kalau pengen begitu, ikuti. Jangan diserang-serang begitu. Biar asik, politiknya biar asik. Kalau azan, wudu, dengan cara seperti itu. Atau rodatan, rebanaan, hadroan, itu juga bisa juga dilakukan sholawatan sambil mengkampanyekan capresnya, nggak apa-apa juga. Oke. Tahu Bang Ade Armando kan? Ketua Pergerakan Indonesia Untuk Semua atau PIS itu jadi korban pelintiran berita oleh media nih. Jadi baru-baru ini Bang Ade mengkritik kemunculan baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo dalam siaran azan di sejumlah stasiun televisi milik MNC Group. Masa serendah ini sih kampanye politiknya? Kata Bang Ade di akun media sosialnya. KPI kata dia punya aturan yang melarang disusupkannya iklan dalam azan televisi. Jangan mentang-mentang pemilik stasiun TV itu pendukung Ganjar, terus jadinya boleh ada iklan Ganjar dalam azan, kata Bang Ade. Komentar politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu rupanya menarik bagi media dan mengangkatnya. Salah satunya Tribun News Medan. Masalahnya, judul berita di media itu mengesankan seolah Bang Ade menghina Ganjar. Begini judul berita yang ditulis media sekelas Tribun News itu. Ganjar muncul di iklan azan maghrib, Ade Armando, baca pres penyuka film bokep terlihat soleh. Tolong dicatat ya, judul itu menyesatkan. Bang Ade nggak pernah bilang Ganjar itu baca pres penyuka film bokep terlihat soleh. Terus, kenapa redaksi Tribun News Medan bisa-bisanya bikin judul yang provokatif begitu? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, redaksi Tribun News Medan sengaja mau mengadu domba Bang Ade dengan kubu Ganjar. Tapi kata Bang Ade, dia dan Tribun, terutama Tribun News Medan, nggak pernah punya masalah. Kemungkinan kedua, redaktur Tribun News Medan pengen bikin judul yang sensasional. Kalau dibaca, isi beritanya akan ditemukan kutipan dari netizen dengan nama akun @suramadujingga. Komentarnya pedes banget. Dia nulis, memanfaatkan tayangan azan di siaran TV agar baca pres penyuka film bokep terlihat soleh. Maka itu masuk golongan munafikun. Jadi jelas ya, ucapan bahwa Ganjar penggemar film bokep itu bukan datang dari Bang Ade, tapi dari akun itu. Bang Ade udah minta Tribun News Medan buat ngubah judul itu. Tribun News Medan udah mengubahnya. Ganjar muncul di iklan azan maghrib, Ade Armando. Jangan mentang-mentang yang punya dukung Ganjar. Mudah-mudahan kasus seperti ini nggak terulang lagi ya. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kepada media mainstream cuma karena pengen banyak yang klik dengan bikin judul berita yang sensasional. Media mainstream, tolong jaga marwahmu. Kesimpulan saya, secara objektif, sulit untuk tidak melihat tayangan azan ini sebagai iklan. Iklan yang menampilkan religiusitas Pak Ganjar. Salah atau tidaknya, karena saya nggak paham aturan penyiaran, saya nggak bisa berkomentar. Tapi yang pasti, mengatakan ini sebagai politisasi agama adalah sebuah penggiringan opini hiperbola yang kejam. Bahkan biasanya mereka yang sangat bernafsu mengaburkan perbedaan identitas politik dan politik identitas adalah si pelaku politik identitas itu sendiri, pelaku politisasi agama itu sendiri. Agar tercipta kesan, kalau kamu aja boleh, kami kan juga boleh. Padahal apa yang dibolehkan itu berbeda. Memang membuat bingung publik, itu adalah sebuah propaganda kok. 2 hari terakhir ini banyak orang yang mempersoalkan adanya gambar Mas Ganjar dalam siaran azan di stasiun televisi. Mereka mempersoalkan, itu kan politik identitas, itu kan kampanye. Yang menurut saya cuma karena sirik. Apakah itu bentuk politik identitas? Bukan, itu identitas Mas Ganjar. Mas Ganjar seorang Muslim.
wajar saja bisa tampil di sana. Kalau dia bukan muslim mungkin agak aneh gitu ya. Yang kedua, Mas Ganjar tidak melanggar hukum apalagi kampanye. Sebab apa? Pertama, kita belum masuk masa kampanye. Kita juga belum punya calon presiden. Jadi tidak ada regulasi KPU yang dilanggar, aturan hukum yang dilanggar, tidak ada persoalan yang bisa dikait-kaitkan dengan Pilpres. Lalu apakah itu dipersoalkan dari sisi etika atau undang-undang penyiaran? Tidak. Kenapa? Karena Mas Ganjar rakyat biasa. Ingat, rakyat biasa. Dia bukan pejabat publik, dia bukan lagi gubernur. Ya, dia punya hak yang sama dengan Anda semua untuk bisa ditampilkan di sana. Satu keuntungan untuk Mas Ganjar, yes. Sama seperti Anies setiap hari muncul dalam siaran Metro TV berapa kali sehari, biasa. Sama dengan Pak Prabowo tampil di mana-mana sebagai menteri, ya biasa. Lantas apa salahnya Mas Ganjar hadir di siaran azan misalnya? Wong dia bukan pejabat publik, wong ini bukan masa kampanye, kenapa dipersoalkan? Apakah itu bentuk politik identitas? Tidak. Karena dia tidak sedang berkampanye dan tidak sedang menggunakan agama, dia tidak ada bersuara di situ. Ya, itu keuntungan Mas Ganjar dong. Ya, silakan yang lain kalau mau melakukan. Tidak ada hukum, regulasi, etika yang dilanggar di sana. Begitu seharusnya melihatnya. Dan identitas, dari dulu saya selalu berkata, yang kita persoalkan bukan hukum, bukan soal identitas. Karena identitas, politik identitas itu melekat pada setiap orang. Ya, tidak bisa dipisahkan. Saya berasal dari mana, suku apa, agama apa, itu semua melekat pada kita. Partai mana itu melekat pada kita. Ya, tetapi yang kita persoalkan adalah yang menggunakan politik sara. Politik yang mengedepankan perbedaan-perbedaan dan menjadikan alasan untuk membenci, tidak memilih, atau katakanlah memusuhi orang lain. Itu yang menjadi persoalan. Kalau identitas tidak pernah bisa dipisahkan dari kita. Jadi mari kembali kepada kata si Rocky Giring nih, akal sehat, oke? Lur, segi lagi rame ya. Lagi rame gara-gara muncul Pak Ganjar nang TV ngajak sholat, terus nang kono Pak Ganjar wudu mlebu masjid. Nah, iki ribut ke lagi ge. Apa maning ge barisan-barisan sing ora seneng. Wah, bahasane metu. Ana Pak Ganjar politik identitas lah, tetek bengek lah ya. Oke, sengertiku sing jenenge politik identitas gue siji. Misalkan anak calon ge nang jero masjid, dheweke malah kampanye, ngelek-ngelek calon dia, ngomong bahwa pribadi ini dheweke sing paling apik. Nah, gue salah siji politik identitas. Terus mbien pernah anak mengatasnamakan ulama, ijtima ulama, bahwa memutuskan si A adalah calon presiden yang diusung oleh hasil ijtima ulama. Nah, nangkono bahwa masyarakat Indonesia yang muslim yang tidak mendukung hasil ijtima ulama berarti dia tidak membela umat Islam. Nah, gue nangkono juga salah satu yang dinamakan politik identitas, menggunakan kepentingan agama untuk sesaat, kan seperti itu. Jadi nek Pak Ganjar kurwudu ngajak sholat nang kono Pak Ganjar ya ora perintah kon nyoblos awake dheweke, ora ngomong apa-apa lah, masalahnya nang endi kok gene pada kepanasan iki lho ya. Kan gari mikirnya gampang bae, gari capres liyane gari gawe pada kaya Pak Ganjar rek nisar ili terus njaluk mari sing duwe TV nyung ditayangna kayak Pak Ganjar kayak sholat wudu, ini kan gampang kepenak kayak gitu ya, urus ribut-ribut. Pak Ganjar ngajak kebaikan iki, ngajak ayu pada waktunya sholat, ayu pada sholat, kan kayak gue seperti itu sedulur ya. Jadi santai baik, pilpres kie santai baik, ora usah pada pecucuan, ora usah anak iklan kie, anak tayang kie dia terus ngedak kepanasan. Santai baik, santai seperti itu. Seperti sedulur, semoga sedulur sehat selalu, merdeka. Ini lagi ramai banget teman-teman soal munculnya salah satu kandidat bakal calon presiden dalam tayangan azan di salah satu televisi swasta nasional.
terlepas apakah ini mengandung unsur politik identitas ataupun tidak, tetapi saya kira KPI, Komisi Penyiaran, dan Bawaslu perlu melakukan tindakan tegas dan serius untuk menindak potensi pelanggaran ini. Meskipun kalau kita lihat sebetulnya agak sulit untuk ditindak ya, karena lemahnya regulasi dan juga ada absurditas antara definisi sosialisasi dan kampanye, sehingga para kontestan itu mencuri start kampanye meskipun kemudian belum ditetapkan sebagai peserta pemilu, capres ataupun cawapres gitu ya. Dan kalau kita lihat di pasal 79 PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, di sana hanya mencantumkan soal partai politik peserta pemilu gitu ya, dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik sebelum masa tahapan kampanye dimulai. Nah, artinya kalau kita melihat kampanye yang absurd gitu ya dalam aturan bagaimana sosialisasi dan kampanye, belum lagi kita melihat juga hari ini memang seperti tarung bebas gitu ya, tidak ada aturan mainnya gitu ya, sehingga ada ketidaksetaraan antar satu kandidat dengan kandidat lain. Saya berharap bahwa di tengah keterbatasan yang ada, hasil kajian KPI dan Bawaslu itu bisa progresif serta tidak tekstual, agar iklan kampanye yang kurang mendidik ini itu tidak diikuti oleh kandidat-kandidat yang lain. Dan saya juga berharap bahwa media saat ini itu tidak partisan secara terang-terangan melakukan keberpihakan kepada salah satu kandidat, karena ini menyangkut frekuensi publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik praktis. Dan saya juga mengajak kepada para kandidat untuk dapat melakukan pengelolaan citra diri yang etis, bermoral, dan beradab, termasuk dalam media sosial, gitu ya. Tidak melakukan sosialisasi politik yang sifatnya memalukan, primitif, recehan, yang kemudian kita lihat tampak dibuat-buat hanya untuk memperoleh simpati publik. Termasuk juga bagaimana kepada para penguasa media gitu ya, jangan sampai berbuat tidak etis dan estetis yang itu kemudian dibungkus dengan iklan sosialisasi kandidat tanpa mengindahkan regulasi dan aturan main dalam pemilu. Kan kita sudah tahu ya bagaimana aturan-aturan yang ada dalam pemilihan umum sebelum masa tahapan kampanye dimulai, itu mestinya tidak ada iklan-iklan politik yang sifatnya sosialisasi yang itu kemudian mengundang kontraproduktif untuk kita semua. Dan saya berharap bahwa media hari ini dapat menjadi sarana edukasi untuk masyarakat, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan sangat arif dan bijaksana, karena media bagaimanapun memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, sehat, bermutu, dipercaya, dan independen. Saya berharap semoga kemudian hal ini itu tidak diikuti jejaknya oleh kandidat-kandidat yang lain. Majelis Ulama Indonesia MUI tak mempermasalahkan bakal capres PDIP yang juga didukung Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Ganjar Pranowo, muncul dalam tayangan azan maghrib di televisi. Respon itu datang dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Ganjar boleh-boleh saja. Hal tersebut dinilai baik karena bermuatan dakwah dengan mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat. MUI pun tak ambil pusing soal hal tersebut mengingat ada dampak besar terhadap kehidupan keagamaan umat Islam. Anwar Abbas pun mendorong baca pres lain untuk melakukan hal serupa karena di dalamnya terdapat banyak sekali muatan dakwah. Namun karena bangsa Indonesia akan menghadapi masa-masa pemilu, banyak orang yang mengaitkan masalah tersebut dengan Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Mohon maaf ya, karena cuplikan videonya cukup panjang. Ada 34 menit nih. Tapi saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi dapat memberikan kita sebuah pemahaman, memberikan edukasi kepada kita semua. Karena saya mau berkomentar banyak juga tidak bisa, karena saya tidak pas untuk berbicara soal hal ini. Tetapi satu hal yang mau saya katakan bahwa
masjid itu adalah tempat untuk sembahyang, untuk sholat, untuk azan. Dan menurut pandangan saya, tidak ada salahnya jika Ganjar pergi sholat, Ganjar pergi azan. Tapi saya tidak mengertilah, apakah ini efek karena memang pas di tahun politik, lalu banyak orang yang tidak terima, banyak orang menilai bahwa ini adalah bagian dari iklan politik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ganjar mulai memainkan politik identitas. Entahlah, semua orang akan menilai dengan versinya masing-masing. Tetapi bagaimanapun itu, tetap gunakan akal yang sehat, tetap kita harus berpikir dengan jernih, karena Ganjar adalah seorang Muslim, dia bukan seorang Kristen Katolik, sehingga harus diperdebatkan ketika Ganjar pergi sholat. Dia bukan seorang Hindu, dia bukan seorang Buddha, ataupun dia bukan seorang Konghucu. Sehingga kita perlu ribut, perlu perdebatkan, kenapa kamu harus masuk ke masjid, kenapa kamu harus ikut azan, dan lain sebagainya. Cuman itu saja yang bisa saya tanggapi, karena memang bagi saya tidak ada yang salah. Karena Ganjar adalah seorang muslimin, dan memang masjid itu adalah tempat yang pantas untuk dia untuk sembahyang. Beda cerita misalnya cuplikan video tadi berada di gereja. Di satu sisi bahwa Ganjar adalah seorang muslim, tetapi cuplikan video itu berada di gereja atau di pura atau di vihara dan lain sebagainya. Saya berharap kita semua bisa menggunakan akal sehat kita, bisa berpikir lebih bijak. Jangan karena di tahun politik ini, lalu dengan secepat itu kita menilai bahwa apa yang dilakukan itu semua salah karena bernuansa politik. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan saya mohon maaf karena durasi videonya terlalu panjang. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak tepat dalam komentar saya ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang raja jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.